Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali dalam ibadah yang Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kita. Mari kita mulaikan dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Bapa dan kita percayakan ibadah pada saat ini. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Yesus,
Bapa yang ada di dalam kerajaan surga dan yang ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini. Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah dan berbuat bakti kepada-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, khususnya kepada jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit dimanapun kita berada. Kita bersyukur karena pagi hari ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini sedang kita alami bersama. Dan khususnya puji Tuhan, kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan boleh izinkan saya terkena COVID-19 dengan gejala ringan, dan beberapa hari setelah itu Tuhan boleh memberi kesehatan dan pemulihan. Dan hari ini puji Tuhan, saya boleh berada bersama-sama dengan saudara-saudara. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Tuhan masih memberi hidup kepada saya untuk saya melayani Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan belajar bagaimana hidup kita ini sebagai penyembah kepada Allah. Hidup kita ini merupakan penyembahan kepada Tuhan. Mari kita akan buka di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan 11. Kita akan baca kitab Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar apa itu penyembahan. Penyembahan yang sejati itu adalah suatu sikap hati yang tunduk dan penyerahan hidup kita secara total kepada Allah. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, dalam firman Tuhan disampaikan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Allah, dan mereka menyembah Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka memberikan mahkotanya di hadapan tahta itu.
ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa penyembahan yang sejati itu adalah sebuah sikap hati yang tunduk secara total kepada Allah dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Bukan hanya hidup kita, tetapi apa yang ada dalam hidup kita, apa yang kita miliki, kita persembahkan kepada Allah. Dari ayat ini, ke-24 tua-tua ini tersungkur di hadapan Allah. Mereka menyembah Allah sampai selama-lamanya. Dan mereka memberikan mahkotanya di hadapan tahta Allah. Artinya, sikap hati yang tunduk secara total, tersungkur di hadapan Allah, memberikan hidupnya, mahkotanya, apa yang dimiliki, apa yang ada dalam hidupnya, dipersembahkan kepada Allah. Ini adalah makna penyembahan yang sejati. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, bangsa Israel, ketika mereka menghadap Allah, mereka mau menyembah Allah, mereka lakukan dan mereka harus melalui imam besar. Dan imam besar inilah yang menjadi perantara, yang membawa korban syukur, yang membawa korban penebusan dosa di hadapan Allah. Tetapi ketika Kristus mati sebagai anak domba Allah, sebagai ganti korban penebusan dosa, Kristus menghapuskan semuanya itu. Kematian Yesus di kayu salib itu menjembatani antara kita dengan Bapa di surga. Kita bisa langsung membawa hidup kita kepada Allah. Kita bisa langsung mempersembahkan hidup kita kepada Allah, tidak melalui imam besar sebagai perantara. Karena itu saudara-saudara, penyembahan yang sejati itu adalah sebuah sikap hati kita yang tunduk kepada Allah, dan persembahan hidup kita secara total kita berikan kepada Allah. Saudara-saudara, kita akan lihat, kita akan baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kita akan buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudara, penyembahan yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup kita kepada Allah secara total. Memang kita bisa menyembah Allah pada waktu acara-acara tertentu. Setiap minggu lewat ibadah raya, lewat pujian, lewat doa, lewat penyembahan, lewat firman, kita bisa menyembah Allah. Lewat persekutuan-persekutuan komsel, lewat acara-acara doa, kita bisa menyembah Allah.
Tapi itu adalah arti penyembahan secara lahiriah. Arti penyembahan yang sejati adalah kita membawa hidup kita, mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Dan mempersembahkan itu bukan dalam waktu tertentu, tidak hanya pada saat kita ibadah, tidak hanya pada saat kita persekutuan konser atau saat teduh pribadi. Tidak hanya waktu-waktu itu, saudara-saudara, tapi mempersembahkan hidup kita dari waktu ke waktu selama Tuhan masih memberi kesempatan kita hidup di dunia ini. Kita mau persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita ibadah, kita melihat, wah, WL-nya nggak bisa ngangkat, worship leader-nya suaranya cempreng, kita nggak bisa menyembah Tuhan, singernya fales, pemain musiknya skillnya kurang, nggak menguasai teknik dalam bermain musik. Atau kadang-kadang kita ngomong, wah, khotbah ora enak-enak marah ngantuk. Saudara-saudara, penyembahan yang sejati itu adalah ungkapan hati kita secara pribadi kepada Allah. Ketika dalam ibadah raya, worship leader mengajak kita menaikkan pujian, mengajak kita untuk menyembah Allah. Penyembahan yang sejati itu bukan karena worship leadernya bagus, musiknya yang luar biasa, singernya yang luar biasa. Bukan. Tapi penyembahan yang sejati itu dari hati kita pribadi, lepas pribadi. Ketika dalam sebuah ibadah, worship leader mengajak kita untuk menyembah bersama-sama, itu artinya apa? Setiap pribadi menyembah kepada Allah, dan worship leader ini mengajak supaya kita bersama-sama secara korporat kita menyembah Allah. Tapi semua tergantung dari pribadi kita masing-masing. Semua tergantung dari hati kita masing-masing. Saya punya teman waktu saya pemuda, kita ikut paduan suara, dan teman saya ini kalau nyanyi ini fales, sampai pelatihnya itu sering menegur, kalau nyanyi volumenya dikecilin. Karena apa? Suaranya itu fales. Tapi ketika kita sama-sama ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, walaupun dalam pujian suaranya fales, tapi saya lihat sikap hatinya dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dia bisa menyembah Tuhan begitu luar biasa. Saya merasakan spirit yang luar biasa. Penyembahan tidak tergantung dari suara yang fales, suara yang bagus, suara yang merdu. Tidak tergantung dari WL, pemain musik, pengkhotbah. Tidak tergantung dari itu, saudara-saudara. Tapi penyembahan yang sejati itu tergantung dari sikap hati kita pribadi, lepas pribadi. WL fales, musiknya kurang enak, tapi kalau hati kita secara pribadi, kita mau tunduk di hadapan Allah, kita mau bawa hati kita mau persembahkan,
hidup kita sebagai persembahan kepada Allah, kita akan merasakan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Dalam saat teduh secara pribadi, seringkali lewat doa, lewat pujian, lewat penyembahan secara pribadi, kita bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu semua bukan karena orang lain, bukan karena pemain musik, bukan karena suasana ibadah, tapi karena sikap hati kita. Saudara-saudara, kita membaca perikop ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, di sebuah kota di daerah Samaria. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa bangsa Israel menganggap orang-orang Samaria ini memiliki level atau derajat di bawahnya. Tapi ketika itu Yesus menjumpai perempuan Samaria, dan perempuan Samaria ini tahu bahwa Yesus adalah orang Israel. Perempuan Samaria ini mengatakan, masakan engkau seorang Israel meminta air kepada orang Samaria? Dan dalam percakapan itu kita melihat Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pesan tentang penyembahan yang benar. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21. Kita akan buka di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kemudian ayat yang ke-22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harusnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, di perikop ini dijelaskan bahwa bangsa Israel menyembah Allah itu di Yerusalem, dan orang-orang Samaria menyembah Allah itu di Gunung Gerizim. Mereka punya tempat yang berbeda. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan Yesus mengatakan, bukan menyembah Bapa di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem, tetapi Bapa menghendaki kita menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu
roh. Saudara-saudara, bukan karena tempat, bukan karena kita di gereja, bukan karena kita di tempat-tempat ibadah, di pertemuan-pertemuan konser, bukan, saudara-saudara, tapi kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa di surga itu roh, dan Bapa menghendaki kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Artinya kita menyembah dengan hati kita. Allah tidak memandang kita secara fisik. Allah tidak mendengar suara kita yang fals. Allah tidak mendengar musik yang kurang enak. Tapi Allah melihat roh kita, melihat hati kita di saat kita menyembah Dia. Ketika kita menyembah roh kita akan terkoneksi dengan roh Allah. Dan roh kita akan menyentuh pintu surga, di mana tahta Allah Bapa di sana. Dikatakan di Wahyu tadi ayat yang ke-4 di pasal yang pertama. Wahyu ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan, penglihatan, dan kemudian dia menulis pewahyuan ini, penglihatan yang dia lihat di dalam sebuah kitab Wahyu ini. Dikatakan kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata-kata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Rasul Yohanes dibawa naik dan melihat sebuah pintu yang terbuka di surga. Di sana Rasul Yohanes melihat bahwa 24 tua-tua memakai pakaian putih, mahkota emas di kepala mereka, menaikkan puji-pujian yang luar biasa di hadapan tahta Allah. Dan kalau kita lihat di Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang berikutnya, dikatakan, aku melihat di tangan kanan Allah yang duduk di tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebuah luarnya, dan dimateraikan dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, siapakah yang layak membuka gulungan kitab ini dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang layak, yang dapat membuka gulungan kitab itu. Maka menangislah aku dengan amat sangat sedih, karena tidak ada yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. Lalu seorang dari 24 tua-tua itu berkata kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya.
Dan ketika itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih. Datanglah anak domba itu menerima gulungan kitab itu. Dan ia mengambil kitab itu. Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba. Dan mereka menyanyikan satu pujian. Engkau layak menerima gulungan kitab itu, membuka materainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Saudara-saudara, ketika Kristus mati sebagai domba, sebagai korban atas dosa-dosa, Kristus menjadi perantara kita kepada Allah. Dan saat ini Tuhan Yesus menyampaikan kepada perempuan Samaria tadi, akan tiba waktunya, dan sekarang sudah tiba waktunya, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Ketika Yesus datang, Yesus menghapuskan semua perantara tadi, supaya setiap kita bisa langsung menyembah kepada Allah. Ketika kita menyembah dalam roh, roh kita akan membuka pintu surga di mana Allah Bapa bertata, karena Allah adalah roh. Saudara-saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita menyembah Allah. Apakah kita menyembah Allah hanya pada saat kita saat teduh, atau hanya seminggu sekali pada saat kita ibadah, atau hanya pada saat pertemuan-pertemuan gereja, acara doa, acara konser, acara persekutuan? Bukan dalam arti seperti itu, tapi penyembahan yang sejati adalah sebuah sikap hati yang tunduk dan memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, dan kita mau menyembah dalam roh kita dan kebenaran. Saudara-saudara, mari hari ini kita mau belajar untuk membawa hidup kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Kita mau membawa hati kita tunduk dan memberi hidup kepada Allah. Firman Tuhan pagi hari ini membawa kita untuk semakin hari kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati, penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan Allah, penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam tahta kerajaan surga, hari ini kami boleh diingatkan kembali. Seringkali kami menyembah Engkau dalam arti yang salah. Kami hanya menyembah Engkau ketika kami dalam acara-acara ibadah. Pada saat kami saat teduh secara pribadi, atau kami menyembah Engkau hanya pada saat acara-acara
gereja. Tapi pagi hari ini kami boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa penyembahan yang sejati itu adalah sebuah hati yang mau tunduk dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu selama kami hidup di dunia ini, bahkan untuk selama-lamanya. Tuhan, ajar kami untuk menyembah dengan hati, dengan roh, dengan kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami dan terus membangun iman rohani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman hari ini. Haleluya. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudaraku, dan kita akan berdoa sejenak untuk bangsa dan negara kita. Khususnya kita mengucap syukur untuk Sinode Gereja Isa Al-Masih yang sudah berusia 75 tahun. Dan kita juga berdoa untuk rekan-rekan, untuk kesehatan, untuk ekonomi, dan yang lain-lain. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguhlah kami patut mengucap syukur kepadamu oleh karena sepanjang kami beribadah di bawah naungan Gereja Isa Al-Masih secara sinodal, maka Tuhan pada pagi hari yang Tuhan percayakan kepada kami ini, kami ingin mengucap syukur untuk Sinode Gereja Isa Al-Masih yang kini sudah berusia 75 tahun. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pengurapan, Tuhan memberikan kesatuan, Tuhan memberikan kehidupan yang semakin bersinar dan menjadi berkat bagi gereja-gereja lain dan menjadi berkat bagi sinode-sinode gereja yang lain yang akan membawa dampak yang positif dan menjadi berkat yang luar biasa. Kami doakan untuk para hamba-hamba Tuhan di jajaran Gereja Isa Al-Masih secara sinodal, Tuhan memberkati khususnya di MD-MD yang ada, dari MD 1 kepada MD yang terakhir. Kami percayakan kepadamu, berkat-Mu berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan dinyatakan. Urapi para hamba-Hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan di mana mereka ditempatkan. Kami juga mengucap syukur untuk para pendeta. Tuhan telah memberkati dengan perjuangan yang gigih. Tuhan memberkati dengan hati yang mengabdi kepadamu, dan Tuhan memberkati dengan kecukupan ekonomi. Tuhan, kami percaya semuanya ini karena Engkau telah berkenan memperhatikan, peduli kepada hamba-hamba-Mu. Terutama kami berdoa untuk kesehatan para hamba-Mu. Memberkati mereka ya Bapa dengan pengurapan yang baru. Memberkati mereka ya Bapa dengan beban yang baru di era pandemi ini, supaya mereka tetap memandang Tuhan, setia kepadamu sampai pada paripurnanya usia. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Isa Al-Masih Jemaat Majapahit. Memberkati jemaat ini ya Bapak, memberkati ekonominya, memberkati kesehatan mereka, memberkati Tuhan setiap orang yang merindukan pekerjaan, supaya Tuhan buka jalan. Dan kami berterima kasih untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati dengan ekonomi gereja ini, sehingga gereja ini dapat mengembangkan pelayanannya menuju kepada perkembangan yang lebih baik. Kami doakan untuk para diaken,
Kami doakan untuk para bidang-bidang lain yang dikelolanya. Kami juga berdoa untuk kasubit yang ada. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus yang tergabung dalam pelayanan kasubit. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik yang lama, yang baru, yang setia. Tuhan, tambahkan berkat-Mu. Sekarang kami akan meninggalkan persekutuan ini dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan, tolonglah sertai kami semua supaya kami boleh tetap percaya di hadapan-Mu. Kami percayakan doa kami, syukur kami, persembahan kami kepadamu, persepuluhan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari mengangkatlah kedua tangan. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau, kembalilah engkau kepada aktivitasmu masing-masing. Dan engkau akan melakukan semua ini dengan pertolongan Tuhan, dengan pengurapan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, dengan hikmat akal budi darinya, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau akan tampil bersinar. Dan biarlah oleh berkat kasih Tuhan yang selalu melindungi dinyatakan kepadamu, dan dalam pimpinan Roh-Nya yang kudus akan selalu membimbing, menuntun, memelihara, menghibur setiap pribadi dalam perjalanan ini menuju kepada panggilan surgawi mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin.